gue mau cerita dan sharing sedikit tentang pengalaman gue kemarin berstatus ODP Corona. Dan sekarang gue dapat hasil dan kepastian status gue. Sebelum gue jelasin hasilnya seperti apa, gue mau cerita sedikit tentang apa yang gue rasain, gejala apa yang gue rasain selama ini. Jadi gue sudah merasakan gejala selama kurang lebih 7 hari. Gejalanya demam, flu, pusing, alhamdulillah nggak ada batuk. Waktu gue coba periksa ke klinik, mereka bilang silakan istirahat aja di rumah dan diberikan obat generik saja, tapi nggak ada perubahan. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk coba langsung ke rumah sakit. Kebetulan tempat gue dekat dengan rumah sakit Persahabatan yang juga jadi rumah sakit rujukan corona. Sesampainya gue di sana, gue langsung diinterogasi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apakah gue sudah pernah interaksi dengan pasien yang positif, atau beberapa waktu lalu sempat ke luar negeri, khususnya negara-negara yang terjangkit. Kemudian dari situ gue diberikan satu surat yang berstatuskan ODP. Nah, ODP ini gue tanya apa maksudnya. ODP ini berarti Anda orang dalam pengawasan karena sudah menunjukkan gejala-gejala yang berkaitan dengan pernafasan. Dan gue disarankan untuk antri keesokan harinya mulai dari pagi. Ada hal menarik yang gue ingin share, bahwa corona ini dia punya masa inkubasi sekitar 14 hari. Kalau kalian belum tahu masa inkubasi itu apa, masa inkubasi itu jarak antara kalian start terinfeksi oleh virus sampai saat kalian merasakan gejalanya. Bisa demam, bisa flu, batuk, dan sebagainya. Rata-rata 14 hari. Ada yang mungkin bisa lebih pendek, 5 hari atau sehari. Kalau kalian cek di situs resmi pemerintah saat ini, covid19.gov.id, situ kalian bakalan dapat info berapa jumlah orang yang positif corona sampai saat ini. Di situ maka tertera sekarang yang positif di Indonesia sekitar 686 positif corona, dan 30 diantaranya sudah recovery, sudah membaik. Sekitar 50 orang meninggal dunia. Jadi kalau kalian persentase tingkat kematiannya di Indonesia itu sekitar 7,1%. Tingkat recovery-nya masih di bawah tingkat kematian 3,8%. Angka ini cukup aneh kalau kita bandingkan dengan secara global tingkat kematiannya kan sekitar 3% untuk corona. Media sekarang mengatakan di bawah 3%. Tapi nyatanya di Indonesia 7,1%. Berarti ada sekitar sisanya 88,9% yang masih dirawat, entah itu di rumah sakit atau di rumah yang terisolir. Kalaupun kalian atau keluarga kalian positif corona, gue sempat tanya langsung ke dokter yang kemarin di depan halayak umum waktu itu, di depan media, bahwa tidak ada vaksin sampai saat ini. Jadi treatment apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Mereka hanya memberikan kalian vitamin, kemudian memberikan gizi, makanan yang cukup buat kalian, kemudian kalian akan dilatih untuk olahraga ringan dan berjemur. Yang nilai poin plusnya adalah kalian akan diisolasi di tempat khusus yang nggak akan ada kontak dengan orang luar. Jadi lebih aman konteksnya untuk luar-luar. Dan buat lo sebenarnya recovery-nya harusnya lebih cepat karena ada orang yang memberikan penanganan khusus gitu. Tetapi dalam tanda kutip tidak ada obat khusus untuk mengantisipasi, menyembuhkan atau mematikan virus corona ini. Jadi kalau kalian yang sekarang masih ketakutan, sebenarnya kalian di rumah pun juga bisa melakukan hal yang sama seperti yang di rumah sakit. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya ada ruang isolasi aja. Nah, dari situ kita belajar bahwa sebenarnya cara terbaik untuk mengatasi virus corona ini adalah imun kalian harus kuat, guys. Nah, kalau kalian imunnya kuat, virus itu akan dengan sendirinya akan dilawan oleh sel darah putih kita. Nanti akan bisa kita recovery lagi gitu. Nah, caranya gimana imun biar tetap kuat? Yaitu vitamin, olahraga yang cukup, makanan yang bergizi gitu. Selama 3 hal ini kalian bisa jaga, insya Allah kalian akan recovery bagi yang positif. Atau kalian masih negatif, insya Allah kalian akan terhindar dan tidak akan terjangkit dari virus ini. Kebanyakan orang-orang yang meninggal ini adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, di atas 50 tahun, 60 tahun, dan ada komplikasi penyakit lain yang mendukung. Jadi bagi kalian yang masih muda, cukup relatif muda, masih sehat, belum ada penyakit-penyakit yang kompleks, chance kalian untuk recovery tinggi. Nah, itu berita positifnya. Kemudian untuk proses pengecekan yang gue alami kemarin, jujur pelayanannya memang tidak seperti apa yang ada di bayangan kita.
ada banyak tenaga yang siap melayani kita. Enggak. Nyatanya jumlah pasien yang crowded dalam satu hari sekitar 130 orang hanya ditangani oleh 2 dokter. Nah, untuk proses pelayanan mulai dari masuk sampai kalian diperiksa itu pun sangat lama. Kalian bisa start dari jam 8, itu pun sudah antrian ke 100 sekian. Kebayang nggak? Antrian nomor 1 mungkin mereka start dari setelah sholat subuh mungkin. Kalian antri jam 8 akan bisa ditangani sekitar jam 3 sore. Nah, prosesnya dari awal seperti apa? Kalian akan ambil antrian, isi form, kemudian kalian harus bayar ke kasir. Nah, biayanya ini sekitar 231. Nah, bayangin, pembayarannya itu harus cash. Mereka nggak nerima BPJS, mereka nggak nerima debit pada waktu itu. Jadi harus bawa cash. Gue pikir ada subsidi dari pemerintah, ternyata nggak ada. Gue nggak tahu di rumah sakit lain, tapi di persahabatan nggak ada. Dan setelah kalian melakukan pembayaran, itu pun gue dari jam 8 daftar, gue baru bisa dipanggil untuk melakukan pembayaran itu jam 3. Bayangin. Kenapa? Karena ratusan berkas, ada orang yang menginput, proses registrasi input, ratusan data, sampai kalian harus melakukan pembayaran. Proses registrasi dan pembayaran masing-masing memerlukan sekitar waktu 2-3 menit. Jadi kalian kaliin aja. Kalau kalian ada di urutan ratusan, jam 3, kalian setelah melakukan pembayaran, kalian masih antri lagi untuk dilakukan pengecekan oleh dokter. Dengan dokter 2 orang saja. Nah, pada waktu itu yang dilakukan adalah pemeriksaan fisik, ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian kalian akan dicek sampel darahnya. Setelah itu kalian antri lagi untuk pemeriksaan paru-paru. Nah, ini anehnya. Ketika di awal antrian kalian itu pakai nomor, jadi kalian akan tahu setiap kalian dipanggil akan mendekati ke nomor kalian atau enggak. Antrian pemeriksaan kalian akan hanya dipanggil by nama aja. Jadi bisa aja namanya kalian nggak tahu ini sudah urutan nomor berapa, dan namanya bisa loncat-loncat. Gue kemarin ada orang yang di belakang gue, jelas-jelas antriannya di belakang gue, ternyata dia masuk duluan. Nah, dari situ mulai crowded. Pengecekan paru-paru pun seperti itu. Ronsen paru-paru hanya akan dipanggil by nama, jadi nggak ada urutan yang jelas. Nah, selesai pengecekan paru-paru, kalian boleh pulang dan hasil akan keluar besoknya. Nah, ODP untuk bisa menjadi PDP diketahui ketika pemeriksaan darah dan paru-paru ini selesai. Nah, ketika pemeriksaan darah sama paru-paru kalian cukup bagus, kalian akan tetap menjadi ODP. Nanti gue cerita harus seperti apa. Tetapi kalau ada resiko hasil ronsennya beresiko, kemudian hasil lab darahnya juga beresiko, kalian akan dinyatakan PDP, artinya pasien dalam pengawasan. Selanjutnya, kalau kalian PDP, kalian akan diminta untuk swab. Tes swab ini kalian bisa cek di Google, tes untuk mengambil sampel seperti lendir atau cairan di belakang kerongkongan. Caranya memasukkan kayak alat lewat hidung sampai ke belakang kepala sini, sampai di tenggorokan kalian. Cukup mengerikan sih sebenarnya. Setelah pengecekan swab, hasilnya tidak akan disampaikan langsung ke kalian, tapi pihak rumah sakit akan memberikan hasilnya ke dinas kesehatan. Nah, dinas kesehatanlah yang sebenarnya akan menginformasikan pada kalian langsung lewat telepon apakah kalian positif atau negatif. Jadi di sini rumah sakit tidak punya wewenang untuk menentukan apakah kalian positif atau negatif corona. Yang berkewenangan adalah dinas kesehatan. Kalau kalian positif, mereka akan jemput ke rumah kalian dengan pakaian astronot dan membawa kalian ke ruang isolasi. Kalau kalian negatif, mereka akan memberikan panduan-panduan bagaimana mengisolasi diri di rumah kalian masing-masing. Jadi ada 3 step. Step pertama adalah ODP, step kedua PDP, step ketiga adalah positif corona. Kesimpulan yang gue mau sampaikan di sini adalah buat kalian atau teman-teman kalian, keluarga kalian yang sekarang dijustifikasi kondisinya ODP, mereka belum tentu kalau sebelumnya sudah pernah keluar bareng sama kalian atau makan bareng sama kalian, karena dia belum masa inkubasi, jadi tidak ada data yang jelas bahwa sebelum itu akan ada penularan corona. Nah, jadi ODP ini cukup wajar, siapapun orangnya yang punya gejala khususnya di pernafasan, entah itu demam, batuk, pilek, kalian akan diberikan status ODP. Tapi kalau kalian sudah ada risiko, baru status kalian PDP. Itu pun PDP rumah sakit tidak akan memberikan treatment langsung, karena hanya akan disuruh pulang dan disuruh jaga kesehatan kalian masing-masing sendiri gitu. Nah, alhamdulillah sekarang gue udah dapat hasilnya. Gue mau klarifikasi buat keluarga khususnya dan buat teman-teman lingkungan gue udah dapat hasil.
pengecekan gue tentang corona ini dan hasilnya ya alhamdulillah gue negatif, meskipun tidak secara eksplisit mereka bilang negatif. Sampai saat ini pun status gue ODP dengan konsekuensi gue harus diisolasi diri sampai 14 hari. Itu hasil dari lab Rumah Sakit Persahabatan. Jadi meskipun kalian di sana negatif corona tapi ada sakit seperti demam, resiko kalian bisa lebih tinggi untuk bisa terinfeksi di luar sana. Makanya sarannya harus diisolasi di 14 hari. Gue juga menyarankan buat teman-teman orang-orang di luar sana yang sekarang masih sehat, kalian masih beruntung. Kalau kalian belum merasakan gejala apapun, gue menghimbau sebisa mungkin kalian pakai masker, karena meskipun kalian sehat, bisa aja kalian menularkan ke orang yang lebih tua, yang kondisi badannya kurang bagus, sehingga yang terkena dampak adalah orang lain, bukan kita. Jadi gue harap kalian bisa jaga diri dengan cara isolasi diri kalian di rumah. Kalaupun harus keluar, pakai masker, pakai sarung tangan, dan lain sebagainya. Dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan epidemi ini segera berakhir, teman-teman. Sekian video dari gua dan klarifikasi, mudah-mudahan ini bisa membantu orang-orang yang sekarang ini sedang khawatir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.